Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Selamat datang di podcast Ngaji Dongeng bareng Kaol, yang insya Allah menemani waktu istirahat kalian dengan cerita-cerita penuh makna, lucu, seru, dan tentu saja bikin kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan dulu ya, aku Kak Aulia Herunisa. Tapi, kalian boleh panggil aku Kaol aja, biar lebih akrab. Hehehehe, Kaol seneng banget loh bisa nemenin kalian. Ini adalah podcast perdana Kaol. Selamat bergabung. Insya Allah dengerin setiap pekan, Kaol kasih peluk dari jauh. Tapi jangan kuat-kuat, nanti laptopnya copot layarnya. Di podcast ini, kita akan sama-sama belajar dari cerita-cerita yang ringan tapi punya makna besar. Cerita yang akan Kaol bawakan hari ini bukan cuma bikin kalian ketawa, tapi juga bakal ngajarin tentang kejujuran, tobat, dan rezeki halal. Wah, tema yang serius ya. Tenang aja, kita bawakan dengan gaya santai dan menghibur kok. Judul kita hari ini adalah Buah Timun Pak Tani. Ada yang nyuri. Siapa ya pelakunya? Siapa sih yang iseng banget makan timun tanpa izin? Apakah itu si kancil yang terkena licik? Atau malah si buaya yang lapar terus? Atau jangan-jangan Pak Tani sendiri yang lupa naruh? Hehe. Yuk kita mulai ceritanya. Siapkan posisi duduk yang nyaman. Jangan lupa bawa bantal kalau ngantuk. Dan yang paling penting, jangan sambil makan timun ya. Takutnya jadi terinspirasi nyolong. Di sebuah desa yang sejuk, di bawah langit biru dan sawah menghijau, hiduplah seorang petani sederhana bernama Pak Tani. Iya, namanya memang Pak Tani, bukan Pak Yusuf atau Pak Udin. Beliau terkenal baik, rajin, dan suka sekali bercocok tanam. Buah favorit yang beliau tanam adalah timun ya? Benar, buah hijau lonjong yang segar, enak dibuat lalapan atau rujak. Ladang Pak Tani luas banget. Kalau kalian jalan dari ujung ke ujung, bisa-bisa capek duluan, baru sampai tengah. Setiap pagi, Pak Tani berjalan sambil tersenyum. Melihat timan-timonia yang tumbuh sehat, beliau selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, atas rezekimu yang berlimpah, Engkau Maha Pemelihara. Tapi suatu pagi, saat beliau sampai di ujung ladang, ekspresinya berubah. Loh, kok timunku ada yang hilang? Ada bekas gigitan dan jejak kaki kecil? Waduh, jangan-jangan ada pencurinya. Di sisi lain hutan, si kancil duduk di balik semak, menikmati hasil curian tadi malam. Timunnya besar, renyah, dan dingin. Kriuk, ini baru sarapan mewah. Makasih ya, Pak Tani. Maksudnya, makasih ya, alam semesta. Tiba-tiba datanglah sahabatnya, si kura-kura, yang jalannya pelan, tapi pikirannya dalam. Kancil, kamu lagi-lagi ambil timun Pak Tani ya? Cuma satu kok.
Dia punya ratusan, masa pelit sih? Kancil sekecil apapun yang kita ambil tanpa izin, itu mencuri. Allah tidak suka. Tenang aja. Ntar juga aku tobat, Allah kan Maha Pemaaf. Kalau gitu, aku juga bisa nyolong terus dong, ntar tobat belakangan. Gak gitu, Syil, tobat itu bukan alasan buat mulang salah. Kancil hanya tertawa dan berkata, Besok malam, aku ambil satu lagi ya. Pak Tani mulai curiga dan memasang jebakan. Ia menaruh keranjang yang dipasangi tali di balik semak dan menyiram jalan setapak dengan minyak kelapa supaya licin. Malam harinya, Kancil datang lagi. Ia menari-nari sambil nyanyi. Aku suka timun, dingin, dan seger. Pak Tani tidur. Aku panen gratis. Hari ini ku dendangkan lagu yang Tapi, begitu melangkah, Panik gak? Panik lah, masa enggak? Aduh, pantatku. Masuk jebakan. Ini jebakan cinta atau jebakan timun sih? pagi harinya, Pak Tani mendapati Kancil terkurung. Kancil, 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 kenapa kamu pintar tapi kelakuan kayak tikus curi ayam? Ampun, Pak. Saya lapar. Saya cuma ambil satu. Kalau lapar, minta, jangan mencuri. Islam gak pernah ajarkan begitu. Dari sungai, datanglah buaya. Giginya besar, matanya tajam. Ia menghampiri dengan gaya sangar. Pak Tani, serahkan dia padaku. Biar aku ajari cara berenang dengan gigitan. Tidak. Saya belum siap di sayur. Saya mau tobat. Tiba-tiba, kura-kura datang lagi. Buaya, Allah itu Maha Pengampun. Tapi kita juga harus kasih kesempatan. Kancil sudah mengaku salah. Kura-kura, benar, kita bantu. Dia berubah. Baiklah, tapi kalau dia ulangi, aku langsung buka restoran. Sejak saat itu, Kancil bekerja membantu Pak Tani. Ia menyiram, mencabut rumput, dan ikut jualan timun keliling kampung. Timun seger, halal berkah. Cuman hari ini dapat stiker doa. Malamnya, Kancil merenung dan berdoa. Ya Allah, aku ingin berubah. Ampuni aku, jadikan aku makhluk yang jujur. Salatullah, salamullah, ala taha. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita bisa ambil beberapa pelajaran penting ya. Pertama, nyolong itu tetap nyolong, walau cuma sebiji timun. Kedua, kalau butuh, bilang. Allah suka hambanya yang jujur. Ketiga, jangan menunda tobat. Jangan nunggu ketangkep dulu, baru tobat. Keempat, teman baik akan menegur, kayak kura-kura yang selalu mengingatkan. Kelima, rezeki yang halal lebih berkah. Rezeki curian bikin hati gelisah. Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Alhamdulillah, seru banget ya cerita hari ini. Terima kasih adik-adik sudah dengerin sampai selesai. Kak Ol bangga loh sama kalian yang mau belajar dari kisah-kisah kecil seperti ini. Ingat ya, menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab itu jauh lebih keren.
daripada jadi anak yang pintar tapi curang. Kita mungkin pernah salah, tapi kalau kita mau berubah, Allah akan selalu buka pintu ampunan. Jangan takut bertobat. Yang penting, jangan bohong sama diri sendiri. Dan jangan tunggu masuk keranjang jebakan dulu kayak si kancil ya. Kalau kalian suka dengan cerita ini, boleh dibagikan ke teman-teman atau didengarkan bareng keluarga. Siapa tahu adik kalian yang suka rebutan jajan bisa sadar juga setelah dengar podcast ini. Hehe. Oh ya, sebelum pamit, Kak Ol mau titip pesan. Selalu ucapkan bismillah sebelum makan. Jujur dalam setiap hal. Dan jangan lupa salat 5 waktu. Karena anak yang soleh dan soleha itu nggak cuma bikin orang tua bangga, tapi juga disenangi Allah dan para malaikat. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya di podcast Ngaji Dongeng. Insya Allah akan ada kisah seru lainnya yang gak kalah lucu dan penuh hikmah. Aku Kak Aulia Herunisa pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jaga diri baik-baik ya.